Kamu pernah melihat yang seperti ini? Ya, itu namanya adalah ventilasi. Biasanya terdapat di perusahaan-perusahaan atau di gedung-gedung kantoran. Nah, bagaimana dengan ventilasi yang ada di rumah kalian? Nah, kalau di rumah kalian biasanya ventilasinya berupa jendela. Biasanya di atas jendela juga terdapat lubang-lubang kecil. Nah, itulah yang disebut ventilasi. Di atas jendela kan ada lubang-lubang kecil. Nah, lubang-lubang kecil itu dinamakan ventilasi. Oke. Apakah rumah kalian memiliki ventilasi? Dan apakah di rumah kalian juga memiliki jendela? Oke. Ventilasi ini berfungsi untuk sirkulasi udara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan sirkulasi udara? Sirkulasi udara itu adalah tempat keluar masuknya udara di dalam ruangan. Begitulah fungsi ventilasi di dalam rumah atau tempat kantor. Jadi fungsinya agar udara bisa masuk, udara yang segar bisa masuk, dan udara yang panas bisa keluar. Itu fungsi dari ventilasi, dan yang dimaksud dengan sirkulasi udara adalah tempat keluar masuknya udara di dalam ruangan. Lalu, ketika kalian menggunakan komputer, sirkulasi udara ruangan harus terjaga. Kalian bisa menggunakan jendela tadi, atau jika kalian mempunyai uang lebih, bisa menggunakan AC atau air conditioner. Biasanya yang menggunakan AC ada di ruang-ruang tertentu, ruangan yang tertutup dan tidak memiliki ventilasi. Jadi ventilasinya keluar masuknya udara hanya lewat AC ini. Nah, jika tidak menggunakan AC, kalian cukup membuka jendela atau ventilasi yang membuat sirkulasi udara terjaga. Jadi kalau misalnya di rumah kalian ada jendela, pagi hari supaya dibuka agar udara bisa masuk. Jika ada kordeng atau tirai, kamu bisa membuka tirainya agar cahaya matahari yang baik bisa masuk ke dalam rumah. Jadi rumah kalian bisa tetap segar dan sehat. Oke. Nah, jika kamu menggunakan komputer untuk belajar atau bekerja, nah komputer yang menyala ini menimbulkan panas. Panas ini berasal dari bagian-bagian komputer yang bekerja. Karena itu, ruangan pun juga akan ikut menjadi panas karenanya. Nah, komputer yang bekerja itu menimbulkan panas. Selain itu, komputer yang bekerja juga menyebabkan bau. Kenapa? Karena bukan bau yang bau dari kaos kaki kalian, bukan. Tapi bau yang dihasilkan itu adalah bau mesin komputer yang bernama CPU. CPU apa? CPU adalah singkatan dari Control Processing Unit. Nah, ini adalah bentuk dari CPU. Nah, oleh karena itu, sirkulasi udara harus diperhatikan. Jangan sampai tidak diperhatikan. Kalau sirkulasi udara yang tidak baik, maka akan membuat kalian menjadi panas, ruangan pengap, dan kalian tidak betah untuk belajar atau bekerja. Maka perhatikan sirkulasi udaranya.
Nah, fungsinya sirkulasi udara itu dapat berfungsi untuk menghilangkan panas. Jadi kalian juga bisa menggunakan kipas angin untuk menghilangkan panasnya. Kipas angin juga begitu. Jadi mengeluarkan udara, syukur-syukur juga. Tapi tidak bisa kalau misalnya kipas angin satu, kemudian kamu tidak membuka ventilasi udaranya. Maka udara yang ditiup oleh kipas angin ya sudah udara-udara panas gitu. Nah, fungsinya juga sirkulasi udara ini menghilangkan bau. Jadi bau yang tidak enak yang dihasilkan oleh CPU atau mesin yang ada di dalam komputer itu bisa menghilang, jadi tidak tercium. Karena cukup mengganggu kalau misalnya komputer yang panas kemudian sudah tercium bau sedikit, bau-bau yang dihasilkan dari mesin komputer itu akan menjadi tidak nyaman. Nah, sirkulasi udara juga bisa menjadikan udara menjadi segar. Oke, setelah kalian belajar komputer selama 1 atau 2 jam, kamu perlu istirahat. Istirahatkan tubuh dan matamu kurang lebih 10-20 menit. Tentu akan terasa kalau misalnya kamu sudah mengerjakan komputer yang berlama-lama, maka mata kalian juga akan terasa lelah. Saat melihat ke arah yang lain agak pudar. Melihat tulisan yang kecil sedikit buram. Nah, itulah perlunya kita melakukan istirahat tubuh dan mata kita saat bekerja dengan komputer atau belajar dengan komputer atau laptop. Lalu bagaimana caranya untuk mengistirahatkan tubuh dan mata kita? Caranya, kamu bisa berdiri dari kursimu. Bisa berdiri, kemudian setelah berdiri di situ kalian bisa menghirup udara segar di jendela. Kamu bisa keluar dulu ke teras atau ke halaman. Berdiri dulu, kemudian hirup udara segar di jendela. Kemudian bisa memandang pemandangan yang jauh ke depan, yang jaraknya jauh. Karena kenapa? Nanti mata kita untuk melenturkan otot mata kita, otot siliaris namanya, otot siliaris mata kita. Jadi karena di depan komputer itu jaraknya dekat, nah kita butuh melihat yang jaraknya jauh, memandang pemandangan yang jaraknya jauh atau pemandangan yang hijau, seperti itu. Kemudian ada baiknya juga jika kamu melakukan senam atau olahraga yang ringan, bukan olahraga lari atau apalagi, bukan sprint, tapi kamu bisa melakukan olahraga atau senam yang ringan dengan mengangkat kedua tanganmu dan regangkan tubuhmu sambil menarik napas dan hembuskan. Contohnya gambar berikut. Kamu bisa renggangkan kedua tangan, angkat ke atas, kemudian sedikit ditekuk. Bisa juga ditambahkan dengan putar badan sambil berdiri. Jadi jangan sampai kita duduk terus. Karena kenapa? Kalau misalnya kita duduk terus, di dalam ilmu kesehatan juga kurang baik. Maka ada baiknya kita juga harus melakukan olahraga ringan. Oke, pada kali ini kita sudah belajar dan kita akan merangkum pembelajaran kali ini, yaitu kita harus memperhatikan sirkulasi udara yang baik.
Tadi sudah jelaskan apa itu sirkulasi udara. Sirkulasi udara adalah tempat keluar masuknya udara di dalam ruangan. Tempat keluar masuknya udara di dalam ruangan. Nama alatnya apa yang untuk sirkulasi? Namanya ventilasi. Ventilasi adalah untuk tempat keluar masuknya udara di dalam ruangan. Kemudian cara agar sirkulasi udara terjaga dengan membuka jendela atau menggunakan AC juga termasuk. Tapi jika budgetnya minim, tidak usah, tidak ada AC juga nggak apa-apa, tapi bisa membuka jendela. Dan kemudian gerakan tangan, tubuh, dan pandanglah ke halaman agar tidak lelah. Selain itu, kamu juga harus beristirahat dan berolahraga 10 hingga 20 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.